Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Sehat dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Dr. Galuh Nafisa Nastiti dalam podcast Tamada. Tanyakan masalah Anda pada ahlinya. Nah, hari ini spesial sekali, saya kedatangan seorang narasumber, seorang fisioterapis. Namanya adalah Bapak Muhammad Sawali, SFT, FTR, NDT, SIPT, MKM. Oh, panjang sekali nih ya. Saya panggil Pak Sawali aja nggak apa-apa ya Pak? Ya. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Jadi tema hari ini itu adalah kita akan membahas tentang Down syndrome ya Pak ya. Dimana Down syndrome ini kan untuk kejadiannya lumayan sering di Indonesia sendiri kan sudah 1:800 sampai 1000 ya Pak ya. Betul. Kalau di Bontang sendiri biasanya sudah berapa ini Pak kekerapannya? Kalau di Bontang, data yang saya miliki meskipun ini sebenarnya bukan data statistik yang valid ya, karena saya lihat dari beberapa rumah sakit yang menangani anak-anak tumbuh kembang, baik di RSUD, Rumah Sakit PKT maupun di Rumah Sakit Islam Bontang, itu yang saya lihat angka kejadian untuk Down syndrome itu sekitar 3% dari seluruh anak ABK. Di mana anak ABK di Kota Bontang sekarang itu prevalensinya sudah 1:60. 1:60. Jadi 60 anak lahir di Kota Bontang, 1 ABK. Dan 3%-nya itu adalah Down syndrome. Cukup banyak berarti ya Pak ya, kalau per banyak. 60 kelahiran hidup, kemudian 1 yang ABK dan 3%-nya adalah Down syndrome ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Sebenarnya Down syndrome itu apa sih ya Pak ya? Mungkin teman-teman di luar sana mau tahu sebenarnya apa sih Down syndrome ini? Ya, sebenarnya Down syndrome ini memang sebuah kelainan dari genetik atau kromosom di mana terjadi perubahan pada trisomy 21 atau kromosom 21. Itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah trisomy free, itu di mana harusnya kromosom kita ini terdiri pair, dia berpasangan. Tapi khusus di angka 21 itu ada 3, yang harusnya 2, dia jadi 3. Terus kemudian yang kedua adalah translokasi. Translokasi itu jadi satu kromosom itu harusnya ada di kromosom di 21, tapi ada pecahan dari ke kromosom 21 itu nempel di kromosom lain, misalnya dia nempel di nomor 14 misalnya. Itu namanya translokasi. Yang terakhir adalah mozaik. Mozaik itu mirip dengan free trisomy 21, cuman dia lebih mild, lebih bagus dari prognosisnya karena dia secara IQ-nya lebih bagus dibanding yang trisomy free. Kemudian mongoloidnya juga tidak begitu kelihatan, lalu kemampuan untuk aktivitas fungsionalnya juga dia lebih baik. Dan untuk trisomi bisa dikatakan prognosisnya cukup bagus untuk untuk yang mozaikis. Yang mozaik ini ya Pak, yang terakhir tadi ya. Iya, betul. Berarti kalau Down syndrome ini betul-betul kromosomal sekali ya, genetik ya dia ininya. Dengan kata lain sebenarnya kita tidak bisa merubah kelainan genetiknya, nggak bisa kita. Yang kita lakukan adalah pendekatan untuk memaksimalkan fungsinya. Gitu. Iya. Baik. Sebenarnya kalau Down syndrome sendiri itu Pak, apakah bisa diketahui dari sebelum bayinya itu lahir, atau ketika bayi lahir baru kita bisa tahu kalau misalnya bayi itu Down syndrome? Ya, exactly. Sekarang teknologi kita berkembang cukup pesat. Sekarang anak Down syndrome itu di dalam kandungan sudah bisa dilihat dari USG, apalagi sudah 4 dimensi sekarang. Sudah kelihatan sekali, tapi pada beberapa kasus mozaikisme yang memang kurang khas, dia menandakan Down syndrome, itu sebenarnya kalau dokter anak dan profesi kesehatan yang lain mengetahui ada beberapa tanda yang memang menunjukkan dia Down syndrome. Contohnya mozaik tapi lidahnya tebal dan panjang gitu. Biasanya orang tua yang denial karena wajah anaknya tidak terlalu khas ke Down syndrome. Akhirnya ya biasanya kita sarankan lakukan tes genetik tadi. Tes genetik. Untuk mengetahui benar nggak terjadi
masalah di kromosom 21-nya. 21. Berarti sebenarnya penyebabnya apa yang mendukung jadi ada mutasi genetik itu juga belum banyak diketahui ya Pak ya. Iya, betul. Jadi faktor-faktornya apa gitu juga sebenarnya belum banyak diketahui sampai sekarang. Cuman saya baca riset terakhir. Iya. Itu sekarang di Amerika itu sedang diupayakan dia memodifikasi genetik pada Down syndrome. Oh, gitu. Jadi ketika dia diketahui kan itu munculnya di awal ketika sel telur ketemu sperma. Iya. Itu begitu diketahui dia punya problem itu bisa dimodifikasi ternyata. Oh. Tapi itu masih dalam tahap penelitian sekarang, belum. Kalau ini nanti suatu saat berhasil, mungkin ya di dunia udah nggak ada Down syndrome lagi. Iya betul Pak. Kembar 1000 aja itu katanya ya kalau Down syndrome ya. Oke. Baik, kalau misalnya Down syndrome sendiri Pak, tadi kan katanya sudah bisa dilihat dari ini ya Pak ya, ketika di USG. Ada tanda-tanda khasnya kah Pak di Down syndrome pada pasien Down syndrome itu? Yang paling khas adalah wajah, karena setiap kita melihat orang lain pasti kan wajah yang kita notice pertama. Jadi disebut mongoloid itu karena dia alisnya datar, kemudian jauh, kemudian hidungnya agak dalam gitu ya. Itu gimana ya? Kelihatan sekali lah, khas sekali wajah anak-anak Down syndrome. Kemudian kalau kita lihat jarinya juga lebih pendek dari anak yang lain. Iya. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi, lidahnya lebih tebal, kemudian langit-langitnya lebih sempit dibanding anak yang lain gitu. Makanya mayoritas anak Down syndrome itu juga ngalamin problem wicara, karena secara anatomis langit-langitnya sempit, lidahnya tebal. Besar, iya. Untuk bicara, artikulasi juga mungkin agak lebih susah ya Pak ya. Makanya treatment untuk anak Down syndrome harus holistik, nggak bisa sendiri-sendiri, harus kerjasama. Ya. Oke, Pak, kalau itu kan dari tanda-tanda fisiknya ya Pak ya, dari perkembangan misalnya kognitifnya, atau tadi kan untuk bicara memang ada keterlambatan bicara rata-rata ya Pak ya. Betul. Kalau dari tingkat kecerdasannya sendiri, apakah itu berpengaruh? Iya, dan sangat bukan disayangkan, sangat ya boleh dikatakan sangat disayangkan. Di kromosom 21 itu salah satunya dia memiliki fungsi tentang kecerdasan. Sehingga karena dia terkena di kromosom 21, maka kecerdasan mereka pasti di bawah normal. Dengan severity berbeda-beda, ada yang mild, ada yang sedang, ada yang berat. Nanti diuji oleh psikolog tentang kemampuan intelijensinya. Kemudian trisomi 21 juga bertanggung jawab tentang sel jantung. Makanya anak Down syndrome itu juga ada beberapa yang mengalami problem di katup jantungnya. Penyakit jantung bawaan ya Pak ya, betul. Kemudian kulit, di trisomi 21 juga bertanggung jawab tentang tekstur kulit kita. Kulit kita ini halus karena kita di trisomi 21-nya tidak ada masalah. Begitu dia trisomi, begitu dia 3, anak Down syndrome kulitnya jadi kasar, dia lebih kasar dan kering. Kering. Nah itu kemudian sel ini juga bertanggung jawab tentang massa otot di 21 tadi. Makanya anak Down syndrome itu dia hypotonia, tonus ototnya rendah. Gitu. Lebih lemah ya Pak ya. Betul, makanya dampaknya banyak sekali akhirnya. Banyak sekali berarti dari atas sampai bawah ya Pak ya. Ibaratnya kalau pasien dengan Down syndrome itu yang harus diterapi ya Pak ya. Begitu. Ada obat-obatan yang bisa diberikan untuk Down syndrome Pak, atau memang hanya yaitu kita tingkatkan kualitas hidupnya pasien dengan Down syndrome? Kalau di medikamentosa saya kurang begitu concern di sana, karena memang itu bukan bidang di saya, tapi seluruh penelitian menyatakan bahwa Down syndrome without physical therapy, tanpa fisioterapi akan banyak sekali masalah yang terjadi. Yang terutama adalah postur. Itu. Dan ada anak, jadi kalau saya sebagai fisioterapi, pertama goal saya untuk anak Down syndrome adalah membuat postur dia baik.
Jadi dia harus bisa jalan benar, dia harus bisa tegak. Begitu dia jalannya jelek, mohon maaf seperti bebek, karena apa? Karena begitu kita tonus kita menurun, pelvic kita posterior tilt itu terangkat ke depan, makanya dia gini jalannya. Oh iya betul Pak, iya. Begitu anak kita berjalan gitu, aneh begitu, dia akan ngalamin juga di problem emosinya. Jadi anak Down syndrome itu emosional, salah satu pemicunya adalah posturnya nggak bagus. Jadi karena dia jalannya jelek, kayak bebek gitu, dilihatin orang, dia sensitif. Makanya banyak anak Down syndrome itu kadang nyerang temennya, nyerang orang lain ketika dia dilihatin. Kenapa? Karena posturnya nggak bagus. Makanya fisioterapi begitu bisa memperbaiki postur, artinya kita juga memperbaiki emosi dia. Oh iya. Indirectly, secara tidak langsung. Oh iya, betul. Iya. Bisa jadi juga kalau misalnya anak yang dengan Down syndrome itu mungkin gangguan emosinya karena ini juga ya Pak, dia kesulitan menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kan tadi ada gangguan bicara juga seperti itu. Bisa jadi kan dia emosinya juga karena itu ya Pak ya, karena tidak dimengerti mungkin ya. Bisa, betul. Jadi kadang dari postur dan karena memang inilah problem utama Bu, salah satu problem yang cukup besar buat anak Down syndrome karena dia ngalamin IQ yang di bawah normal. Dan IQ ini berdampak pada kemampuan bahasa, karena bahasa itu adalah gambaran tentang kemampuan kognitif. Jadi kalau kita itu bisa bicara dengan baik, itu berarti kognitif kita bagus. Begitu kognitif kita rendah, kemampuan bahasa kita juga akan rendah. Kenapa? Karena di area otak kita ini ada area wernickel area, di mana itu area reseptif, area mengerti. Begitu kita gagal mengerti pembicaraan orang, maka kita sulit merespon pembicaraan orang. Dan itu rentetan yang begitu banyak pada anak Down syndrome. Gitu. Berarti anak Down syndrome ini memang kompleks sekali Pak ya permasalahannya ya. Kita itu kalau treatment anak Down syndrome itu harus ngumpulin puzzling tadi supaya tertata dengan baik, makanya kita butuh banyak profesi yang terlibat. Gitu, Biasanya profesinya apa-apa saja Pak dalam menerapi anak Down syndrome selain dokter anak ya? Pertama anak Down syndrome itu pertama datang ke tempat treatment tumbuh kembang itu pasti ketemunya fisioterapi. Kenapa? Awal dari dia lahir pasti ada gangguan gerak. Harusnya usia 8 bulan sudah bisa merangkak, dia nggak bisa begitu. Nah itu pasti ke fisioterapi. Pertama, pintu pertama ke fisioterapi. Nah begitu masuk fisioterapi, kita treatment postur dia. Nanti yang kedua adalah speech therapy. Speech therapy memperbaiki kemampuan bahasa dia, meskipun di 80%, kecuali kan mosaikism itu hanya 5% dari Down syndrome, sehingga 95% anak Down syndrome itu gangguan bicara cukup berat. Ya, yang mosaikism yang cukup bagus dia bicaranya. Tapi karena tadi fungsi kognitifnya lebih baik gitu ya betul, Pak ya? Betul, dan dia lebih ringan. Yang 95 memang berat. Nah itu treatment, salah satu treatment yang dilakukan oleh teman-teman speech therapy itu goalnya bukan untuk perfectnya artikulasi, karena sulit didapat karena si anatomisnya memang berbeda. Yang kedua, mereka juga ngalamin feeding, gangguan makan. Itulah teman-teman speech therapy melakukan pendekatan di situ. Setelah nanti treatment yang ketiga adalah occupational therapy. Jadi fisioterapi itu menegakkan postur dia, memberikan kemampuan fungsi yang baik, kemudian jalannya dia baik. Nanti rentetan berikutnya adalah memaksimalkan kemampuan okupasional dia. Contohnya ngajarin menulis, menggambar, megang pensil, kemudian megang sendok yang benar supaya kalau makan tidak berantakan. Kemudian ngajarin bina diri, misalnya pakai baju, pakai celana. Itu kan teman-teman occupational therapy, bahkan sampai ngajarin toileting dia. Jadi cara membersihkan gimana begitu. Itu teman occupational therapy yang melakukan pendekatan. Yang tidak kalah pentingnya adalah psikolog. Psikolog sangat penting di situ karena bagaimanapun juga anak yang mengalami keterlambatan baik secara motoris maupun verbal
itu pasti akan ngalamin gangguan psikologi karena seharusnya dia bisa main dengan teman seusianya dan kecepatan dia tidak sama, kecepatan pergerakannya tidak sama, kecepatan penangkapan persepsi dia juga berbeda. Akhirnya pasti akan mengganggu ke psikologinya dia. Makanya pendampingan psikologi juga sangat penting. Ya, Pak, ya? Bahkan saya sampai berpikir psikolog itu penting sampai dia gimana nanti kalau dia mulai falling in love. Dia mulai ngerti seneng sama yang lain, mulai pacaran, mulai dia mau membina rumah tangga, dan itu butuh pendampingan psikolog, nggak boleh dibiarkan dia. Itu karena pendidikan seksual itu harus diberikan ke dia. Itu rentetan panjangnya tentang Down syndrome. Berarti mungkin nanti sampai dia dewasa ya Pak, ya pendampingan psikolog itu juga penting. Bener. Pak, biasanya kalau untuk terapi anak dengan Down syndrome itu dimulai pada usia berapa? Usia dari 0 sebenarnya begitu. Kan sekarang tadi tidak bisa diketahui sejak awal. Iya, betul. Bahkan sebelum prenatal sudah kita ketahui kan. Itu harusnya dari 0 dia udah harus ke fisioterapi karena semakin cepat dia treatment, perbaikannya lebih cepat. Kan masa golden age anak-anak kita sampai 4 tahun, di mana sel di dalam otak dia itu harus terkoneksi dengan baik. Itu semakin usianya muda dia lebih cepat. Iya. Berarti yang awal itu diperbaiki adalah posturnya ya Pak, postur atau motorik kasar juga mungkin ya. Kemudian verbal, kemudian motorik halusnya juga yang dilatih ya. Oke. Untuk per anak sendiri itu kan responnya beda-beda ya Pak ya. Biasanya kalau misalnya anak dengan Down syndrome rata-rata untuk fisioterapi itu membutuhkan waktu berapa lama? Minimal 1 jam. Minimal 1 jam per sesi bahkan kalau saya megang anak Down syndrome yang cukup berat, itu yang gangguan, jadi dia nggak bisa head control sama sekali, nggak bisa ngontrol kepala karena terjadi juga laxity dari apa namanya cervical joint dia, sendi dari tulang belakangnya, jadi sway dia. Begitu kita menggerakkan kepala, kita nggak akan bisa mengejas tubuh. Itu rumusnya. Itu saya bisa sampai 2 jam Mbak treatmentnya. Treatment itu ya untuk kepala. Untuk treatment kepala aja sampai 2 jam. Jadi minimal ya 1 jam lah, tergantung kondisi anaknya. Memang targetnya kan ototnya dia yang dilatih ya Pak ya, karena ada hipotonus tadi. Hipotonia, betul. Hipotonia itu dampaknya banyak sekali. Iya. Saya juga sering lihat itu Pak, banyak video-video mungkin sering beredar, teman-teman juga sering lihat. Banyak kalau di luar negeri pasien dengan Down syndrome dewasa itu dia sudah bisa berfungsi seperti orang-orang yang tanpa Down syndrome bisa bekerja, bisa berhubungan berinteraksi dengan orang lain gitu ya Pak bisa ya, sudah menikah, mulai banyak bisa punya anak. Tapi resiko diturunkannya lagi nanti ada nggak ya pasti Pak? Lebih tinggi. Tetap lebih tinggi, tetap ada ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya dari segi fisioterapi sendiri, ada hal lain nggak Pak yang misalnya dilatih pada ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak dengan Down syndrome? Iya, edukasi buat orang tua untuk Down syndrome biasanya kita berikan di rumah. Jadi kalau kita sesi treatment, sesi terapi, pas orang tua harus dampingi. Saya nggak mau menterapi anak, khususnya Down syndrome ya. Itu tidak ada orang tuanya. Bahkan kalau diantar caregiver, pembantunya, mohon maaf, itu aja saya nggak mau. Harus sama mamanya atau papanya. Kalau diantar orang lain saya nggak mau. Kenapa? Saya mau ngeliatkan ke mama papanya di rumah harus lakukan seperti ini. Betul. Dan kenapa saya harus direct ke orang tua? Itu pertama tentang responsibility, yang kedua tentang hubungan emosional anak orang tua. Jadi orang tua anak itu begitu diperhatikan orang tua, ternyata developnya, perkembangannya lebih bagus dibanding yang ditangani oleh caregiver tadi. Pak. Jadi memang tidak cuma terbatas di dalam ruang fisioterapi aja ya Pak ya, harus dilanjutkan sampai di rumah juga prosesnya. Betul. Mungkin dari Bapak ada apa yang ingin disampaikan kepada orang tua dengan anak yang memiliki Down syndrome? Kalau dari yang sering saya ucapkan ke orang tua dengan Down syndrome adalah pertama, Bapak Ibu nggak perlu
worrying, khawatir, bahkan memikirkan jauh tentang future mereka, masa depannya. Nggak usah, fokus pada sekarang saat saja. ini. Okay. Pertama. Yang kedua, lakukan yang terbaik. Salah satu melakukan terbaik adalah mengikuti program terapi. Ya, dan itu kalau terjadwal minimal harus 80%. Karena saya punya riset, anak-anak yang diterapi dari program yang sudah dibikin, kemudian dia tidak datang atau dia datang kurang dari 80%, semakin panjang treatmentnya. Semakin lama juga durasinya ya Pak. Nanti lama-lama orang tua bosan sendiri, ke rumah sakit terus gitu. Jadi itu problemnya karena ketidaktaatan orang tua, konsistensi tadi. Itu artinya do the best. Yang ketiga adalah love him, cintai mereka. Jadi harus membuat hubungan hangat dengan anak, kemudian harus diperhatikan dengan baik. Cuman 3 kunci itu, dan nggak perlu berpikir tentang future. Karena banyak anak Down syndrome yang suatu saat juga bisa menikah dan bisa punya anak juga. Seperti orang-orang yang tanpa Down syndrome. Betul. Ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak pada orang tua yang misalnya anaknya lahir, ya walaupun mungkin sudah diketahui dari awal ketika USG, cuma kan seperti Bapak bilang tadi, kalau tipe mozaik itu di USG tidak terlalu terlihat ya Pak ya. Betul. Ketika anak sudah lahir, melihat misalnya dijelaskan oleh dokter anaknya, maaf Pak, ini anaknya ternyata mengalami Down syndrome dan lain-lain. Kemudian orang tuanya ini denial. Ada saran-saran tertentu nggak Pak untuk mungkin orang tuanya itu sendiri dalam menerima bahwa anaknya seperti itu? Jadi saya pernah menghadapi sendiri karena mozaik itu kan rare kan, jarang. Iya, betul Pak. Jarang terjadi. Saya pernah menghadapi sendiri dan saya akhirnya menyimpulkan untuk tidak berbicara diagnostik ke orang tuanya. Kenapa? Kalau saya ngomong itu buang waktu, karena dia juga akan denial. Kalau saya sarankan untuk tes genetik tadi tidak mau, ya nggak apa-apa. So saya bilang udah, kita sekarang fokus pada problem putra-putrinya saja. Gitu. Jadi saya biasanya ngambil jalan tengah di situ. Berarti langsung diterapi aja yang misalnya dia anak ini memiliki tonus atau otot, kekuatan otot yang lebih lemah, itu ya kita terapi itu. Jadi ada gangguan bicara ya diterapi sesuai itu ya Pak ya. Anak Down syndrome masuk di tempat tumbuh kembang di RSUD kan kita asesmen kan. Asesmen keluar itu kita langsung omongin tuh orang tuanya. Problemnya apa saja gitu. Udah Bapak Ibu, kita batasin itu, kita fokus di sini saja ya. Akhirnya itu juga akan bikin orang tuanya lebih accept ke anaknya sendiri dan lebih bisa continue datang dibanding saya diskusi tentang diagnostik yang dia juga menolaknya. Iya betul. Apalagi orang tua mungkin takut ya Pak ya. Benar. Udah kemana-mana kan pikirannya pasti. Betul. Gitu. Berarti sebenarnya Down syndrome ini ya walaupun masih jarang ya di Bontang, 3% dari 1/600 kelahiran, 60 ya 60, tadi 60 kelahiran hidup tadi. Cuma kita memang tetap harus fokusnya pada proses terapinya ya Pak ya. Untuk berarti target dan goalnya kita adalah membuat anak-anak yang Down syndrome ini bisa hidup seperti orang-orang dengan tanpa Down syndrome ya Pak ya. Betul. Oke. Menarik sekali nih hari ini temanya ini ya tentang Down syndrome. Mudah-mudahan teman-teman semua di luar sana juga mengerti tentang diskusi kita pada hari ini. Kemudian teman-teman di luar sana juga yang menghadapi entah keluarganya atau kerabat teman dekatnya mengerti bahwa Down syndrome ini bisa sebenarnya diterapi dan bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Gitu ya Pak Sawalia. Betul. Baik. Mungkin itu saja untuk podcast Tamada kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih Bapak Sawali sama-sama, Dok, atas dialognya yang menyenangkan hari ini. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.